Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa kita akan berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini membawa manfaat buat kita semua, tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk saya. Dan dari ilmu yang bermanfaat itu bisa kita gunakan untuk mencari rezeki yang baik, dan dari rezeki yang baik yang kita peroleh, kita melakukan amalan-amalan, dan amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahwa setiap amalan bisa diterima, bisa tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syarat agar amalan diterima itu ada 3. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, ya, kita menuntut ilmu sekarang ini juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan tersebut sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, dalam melakukan sebuah amalan kita melalui proses yang halal dan baik, gitu ya. Jadi kalau Nabi tidak mencontohkan, tidak perlu kita lakukan, gitu ya. Contoh misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan ulang tahun, baik beliau sendiri tidak pernah merayakan hari lahirnya sendiri, juga tidak pernah merayakan hari lahir istri-istri beliau, pun anak-anak beliau, para sahabat juga tidak pernah merayakan hari lahir mereka. Jadi kita tidak perlu juga melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan, gitu ya. Nah, jadi mulailah dari sekarang bersungguh-sungguh apa yang dilakukan oleh Nabi kita lakukan dalam kapasitas kita sebagai umat beliau, dan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ya kita juga tidak perlu lakukan. Karena kalau kita melakukan apa yang tidak pernah Nabi lakukan, itu amalan kita akan sia-sia, gitu ya. Karena Allah sudah memerintahkan kita untuk seluruh perilaku, akhlak dan adab, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewarganegaraan. Setelah sebelumnya kita sudah selesai membahas Pancasila, dan karena mahasiswa semua sudah sering ya, sudah pernah, sudah sering mendapatkan materi Pancasila maupun kewarganegaraan, mulai dari bangku sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, sampai sekolah menengah atas, gitu. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini bukanlah sesuatu yang asing untuk mahasiswa. Hanya saja mungkin nanti akan kita bahas beberapa kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan kewarganegaraan seseorang, gitu ya. Bagaimana permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi yang berkaitan dengan warga negara. Gitu. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas dulu, ini kan namanya warga negara ya, berarti warga sebuah negara. Gitu. Nah, kita lihat. Ini sudah saya share ya di grup materinya kewarganegaraan. Coba nanti dicek lagi ya di grup, ini sudah saya share semua. Ada 76 slide yang insya Allah akan habis kita bahas sampai dengan ujian akhir semester. Gitu ya. Nah, materi kewarganegaraan ini
saya nggak mau ngaku-ngaku ya, dibuat oleh Dr. Foky Fuad Wasita Atmaja. Beliau adalah dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, dan saya juga mengajar Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Al-Azhar Indonesia di Prodi Sastra Jepang dan Prodi Sastra Inggris. Jadi ada dua, saya ngajar di sana, Pancasila dan Kewarganegaraan. Cuma bedanya kalau di Al-Azhar, mata kuliah PPKN itu terbagi menjadi dua. Gitu. Pancasila di semester 1, Kewarganegaraan di semester 3. Gitu ya. Memang penerapan mata kuliah PPKN ini di setiap universitas berbeda-beda. Gitu ya. Kalau UMT ini dijadikan satu, PPKN, Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi sebetulnya tidak masalah ya, karena semuanya akan kita bahas. Gitu. Jadi saya membuat silabus untuk untuk FEB UMT ini Pancasila dibahas di awal, kemudian setelah UTS kita bahas Kewarganegaraan. Nah, yang pertama adalah ini kan mengenai warga negara, warga sebuah negara. Kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan, ya, organisasi kekuasaan atau kewibawaan dan kelompok manusia yang ada di bawah pemerintahannya. Ini kurang ya, karena berbeda antara pemerintah dengan pemerintahan. Itu. Pemerintah adalah pejabat-pejabat negara yang menyelenggarakan urusan negara. Sedangkan pemerintahan adalah lembaga-lembaga negara yang mengatur kepentingan, yang mengatur urusan tertentu, gitu ya, yang dijalankan oleh pejabat penyelenggara negara, gitu ya. Nah, jadi beda antara pemerintahan dengan pemerintah. Merupakan masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan atau kewibawaannya. Negara mempergunakan kekuasaannya tersebut untuk menjamin dan mengelola kepentingan-kepentingan material dan spiritual para anggotanya. Ya. Nah ini kita dalam gambar ini kita terlihat ya, terlihat kabilah-kabilah yang ada di Saudi Arabia. Ini di negara Saudi. Negara ini adalah bentuk penyatuan kelompok sosial yang berkeinginan untuk mengatur dirinya secara beradab. Masyarakat pranegara hidup dalam dominasi kekuatan sekelompok orang terhadap kelompok lainnya. Kelompok yang kuat akan mengeliminasi, memusnahkan, ya, dan menundukkan kelompok sosial yang lemah. Masyarakat nomaden dengan mengumpulkan hewan dan buah yang saling bertikai antar kelompok. Jadi sebelum terbentuk negara itu dalam sejarahnya ada masyarakat pranegara. Mereka hidup nomaden, berpindah dari sebuah wilayah ke wilayah yang lain. Karena pada saat dulu ya, beberapa abad yang lalu sebelum terbentuknya negara, ini warga atau individu itu bergabung pada sebuah kelompok-kelompok sosial. Jadi kelompok sosial yang kuat ini tentu saja akan menjajah, menundukkan kelompok sosial yang lemah. Gitu. Karena kenapa? Tidak ada sebuah organisasi kekuasaan yang memberikan naungan, gitu ya, yang memberikan naungan kepada kelompok-kelompok sosial ini terhadap serangan-serangan dari kelompok sosial yang kuat. Gitu. Nah, jadi seperti inilah saling memakan gitu ya, manusia-manusianya saling memakan. Apakah kemudian setelah terbentuknya negara tidak ada lagi penjajahan? Tidak juga gitu. Namun rakyat yang berada dalam sebuah wilayah itu memiliki satu kesamaan, karena
mereka ya, karena mereka memiliki naungan yang bernama negara. Nah, rakyat yang hidup dalam sebuah negara itu disebut sebagai warga negara. Jadi sangat penting bagi kita untuk memiliki kewarganegaraan, sebab dengan memiliki kewarganegaraan kita mengetahui kita tunduk pada hukum negara yang mana, dan juga negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya baik secara material maupun secara spiritual, gitu ya. Nah, gagasan negara ini lahir dalam hal negara menjadi sebuah ruang demografi dan sosial untuk menciptakan sebuah komunitas manusia yang beradab. Dalam sebuah negara diatur perilaku dan perbuatan yang diperkenankan berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati oleh warganya. Di garis bawahi ya, nilai dan norma ini di setiap negara berbeda-beda. Kalau di Indonesia, nilai dan norma sudah diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan, itu bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislator di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma ketertiban umum. Ini membedakan kita dengan negara lain, ya, karena kalau di negara lain tentu saja berbeda norma yang berlaku di sana. Namun tetap saja kita harus patuh pada norma-norma yang berlaku di negara tersebut kalau kita sedang berada di negara itu, gitu ya. Jadi kalau ada warga negara asing sedang berada di Indonesia, walaupun di negaranya tidak berlaku norma agama karena negaranya memilih sistem liberalis, gitu ya, tetap saja dia harus menghormati norma yang berlaku di negara di mana yang sedang dia kunjungi, gitu ya. Jadi kita berlaku peribahasa, ya. Saya teringat sebuah peribahasa, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana kita berada, aturan-aturan di tempat di mana kita berada itu harus kita junjung tinggi, harus kita hormati, harus kita taati, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah pengertian dari warga negara. Warga negara adalah pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan suatu negara atau bangsa. Jadi kita selain negara itu punya kewajiban kepada warga negaranya, warga negara juga punya kewajiban terhadap negaranya yang menaungi dia, gitu ya. Nanti akan kita bahas apa saja hak dan kewajiban warga negara kepada negara, dan juga hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya, gitu ya. Nah, jadi kita bahas nanti supaya kita tidak melulu menuntut negara, ya, tidak melulu menuntut pemerintah itu untuk memenuhi hak-hak kita sebagai warga negara, yaitu bagus, ya, itu bagus. Tapi lebih dulu kita berkaca pada diri sendiri, apakah saya sebagai warga negara Indonesia sudah melaksanakan semua kewajiban saya kepada negara saya. Nah, ini harus kita tahu kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara itu apa saja, gitu ya. Karena ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kemudian muncullah hak. Kita bisa menuntut hak kita sebagai warga negara apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, itu adabnya seperti itu, ya. Islam sudah mengatur. Seseorang dapat dinyatakan sebagai warga suatu negara haruslah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di negara itu.
setiap negara itu punya undang-undang, gitu ya, punya undang-undang kewarganegaraan. Indonesia juga sudah punya undang-undang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor, sebentar ya, saya cari. Nah ini, Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah ini adalah dasar hukum kita, dasar hukum Indonesia untuk mengatur mengenai kewarganegaraan. Jadi bagaimana seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia itu diatur di undang-undang. Bagaimana seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia juga diatur dalam undang-undang. Dan ini semua negara punya. Namun isinya tentu saja berbeda. Ketentuannya berbeda, ya. Misalnya mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila dia sudah diterima permohonannya menjadi warga negara lain. Itu Indonesia. Itu. Saya ambil contoh Amerika. Ya, bukan berarti saya sudah mempelajari undang-undang kewarganegaraan Amerika, bukan. Saya mengetahui ketentuan undang-undang kewarganegaraan Amerika, bagaimana seseorang kehilangan kewarganegaraan Amerikanya, karena ada sebuah kasus yang menarik, yang heboh, ya, yang viral beberapa tahun yang lalu, kira-kira 2-3 tahun yang lalu, itu ya. Jadi kita penasaran gitu ya, saya penasaran itu bagaimana sih negara lain mengatur mengenai kehilangan kewarganegaraan. Nah, kalau Amerika, warga negara Amerika itu kehilangan kewarganegaraannya apabila warga negara Amerika tersebut dilantik menjadi pejabat publik di negara asing. Kan ini berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia, seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya apabila permohonannya untuk menjadi warga negara lain diterima oleh negara itu. Jadi misalnya siapa ya, Adli. Nah, misalnya Adli mengajukan permohonan menjadi warga negara Amerika. Selama proses permohonan ini berlangsung, nggak tahu mau diterima atau enggak sama Amerika gitu ya, Adli ini masih warga negara Indonesia. Nah, ketika permohonan Adli dikabulkan oleh pemerintah Amerika, seketika itu juga rontok kewarganegaraan Indonesia Adli, gitu ya. Kalau Amerika beda lagi. Kalau warga negaranya itu dilantik menjadi pejabat publik di negara lain, maka seketika itu rontok kewarganegaraan Amerikanya. Nah, ini setiap negara berbeda. Nanti akan kita bahas juga kasus yang viral itu, gitu ya. Kita akan bahas ini dulu. Siapa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang Warga Negara. Ini di pasal 26 Undang-Undang Dasar 45. Warga negara Indonesia itu ya orang-orang Indonesia asli, yang orang tuanya dua-duanya orang Indonesia. Bagaimana kalau salah satunya orang Indonesia, yang satunya lagi warga negara lain? Dia tetap berkeluarga negara Indonesia, karena Indonesia menganut asas ius sanguinis. Ius sanguinis ini mengatur bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan. Ya, jadi kalau bapak ibunya keturunannya Indonesia, ya anaknya Indonesia. Gitu. Mengenai asas-asas kewarganegaraan ini, saya yakin semua mahasiswa ini sudah tahu, ya, karena kita belajar
ius soli, ius sanguinis, dan naturalisasi itu sejak kita mengenal mata pelajaran, ya kalau di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, itu sebagai asas kewarganegaraan. Jadi kita udah nggak asing ya dengan istilah ius soli, ius sanguinis, naturalisasi, tapi mungkin ketukar-tukar. Nah, jadi kalau ius soli adalah cara memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Kalau ius sanguinis, cara memperoleh kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Kalau naturalisasi, ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah, dengan tiga cara ya naturalisasi. Yang pertama dengan cara bertempat tinggal diam tetap di negara tersebut selama waktu tertentu. Nah ini tiap negara beda. Kalau di Indonesia yang dimaksud dengan waktu tertentu itu 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut. Jadi kalau ada warga negara asing mau jadi warga negara Indonesia, ya dia harus tinggal dulu di Indonesia 5 tahun berturut-turut, nggak pergi ke negara lain. Bisa juga dia tinggal di Indonesia 10 tahun berturut-turut, 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi dia masih pergi ke negara lain mungkin untuk pekerjaan misalnya gitu ya. Nah dia bisa, tapi dihitungnya 10 tahun. Cara yang ketiga adalah stelsel aktif. Ini artinya dia memiliki jasa-jasa kepada negara Indonesia. Ya jasa-jasa ini macam-macam ya, bisa di bidang olahraga gitu. Kan kita mengenal ada beberapa pemain sepak bola dari luar negeri yang kemudian menjadi warga negara Indonesia, tuh ya. Ini tentang negara dan demokrasi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita bahas dulu yang ini karena ini pembahasannya juga agak panjang, gitu ya. Nah, pengertian warga negara di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ini, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selain pasal 26 UUD 45, di pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga diatur lebih detail, lebih komprehensif gitu ya. Penjabarannya juga lebih lengkap di pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Yang dimaksud warga negara Indonesia di sini adalah pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Satu. Yang kedua, warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, yang keenam, warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Yang ketujuh,
warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang kedelapan, warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang kesembilan, warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang ke-10, warga negara Indonesia adalah anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Ya, ini anaknya dibuang begitu aja, gitu ya. Nggak ketahuan ini anak ayah ibunya warga negara apa. Nah, itu dia adalah warga negara Indonesia. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok Indonesia yang menganut asas ius sanguinis juga mengakui anak yang tidak diketahui asal usulnya, anak yang tidak diketahui ayah ibunya berkewarganegaraan apa, diakui sebagai warga negara Indonesia. Loh, katanya Indonesia ius sanguinis berdasarkan keturunan. Nah, ini ayah ibunya kan nggak ketahuan keturunan apa. Anaknya dibuang di depan panti asuhan misalnya. Gitu kan? Nah, itu nanti ya penjelasannya. Kita habiskan dulu pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang ke-11, warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Ini banyak anak-anak yang disia-siakan ya oleh orang tuanya. Yang ke-12, warga negara Indonesia adalah anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. 13. Warga negara Indonesia adalah anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya oleh pemerintah Indonesia, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada Republik Indonesia. Nah, ini ada 13 ketentuan siapa saja yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 4 menit, jadi sekitar 1 pertanyaan. Bu, ya, saya silakan. ingin bertanya, Bu. Ya, Reza. Kan berkaitan dengan kewarganegaraan ya. Nah, Ya. Kenapa? Saya mau bertanya, kenapa di beberapa negara mungkin seperti contohnya Filipina, dia menganut sistem kewarganegaraan double, Bu. Jadi 2 kewarganegaraan. Terus kenapa Indonesia nggak bisa nerapin 2 kewarganegaraan gitu? Kalau misalkan Indonesia nerapin, apa dampaknya gitu? Ya, pertama-tama tidak ada satu negara pun yang memberikan celah hukum dalam undang-undang kewarganegaraannya masing-masing terhadap bipatrid. Bipatrid ini adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari 1. Bi itu kan 2. Jadi negara-negara ini sangat menyadari pentingnya kewarganegaraan bagi seseorang, sehingga negara-negara ini bersepakat bahwa walaupun isi undang-undang kewarganegaraan mereka saling berbeda satu sama lain, namun mereka sepakat bahwa dalam undang-undang yang mereka buat tidak boleh ada celah hukum di mana seseorang memiliki kewarganegaraan 2. 1. Yang kedua, tidak boleh ada celah hukum dalam undang-undang kewarganegaraan di mana seseorang tidak punya kewarganegaraan atau apatrid atau stateless.
Ini dua ketentuan ini yang dipatuhi oleh negara-negara, dan Indonesia dalam membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan juga mematuhi apa yang sudah disepakati oleh negara-negara itu. Namun, sekali lagi, namanya peraturan perundang-undangan yang membuat manusia, semua buatan manusia tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna hanya undang-undang buatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesempurna apapun negara-negara ini menutup celah kemungkinan bagi seseorang memiliki dua kewarganegaraan atau tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali, tapi tetap terjadi ada juga orang yang memiliki dua kewarganegaraan. Dan ada juga orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, ini setiap negara kemudian membuat pasal dalam undang-undangnya tertentu. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Gitu. Ini kemungkinannya akan selalu ada karena nggak sempurna. Walaupun celah itu sudah ditutup sedemikian rupa, gitu ya. Sehingga hampir tidak ada celah seseorang itu punya dua kewarganegaraan, hampir tidak ada celah seseorang itu tidak punya kewarganegaraan. Gitu. Nah, minggu depan kita akan bahas bagaimana seseorang dengan ketatnya undang-undang kewarganegaraan negara-negara ini masih bisa juga punya dua kewarganegaraan. Bagaimana di antara ketatnya negara-negara ini bikin undang-undang kewarganegaraan menutup celah seseorang tidak punya kewarganegaraan, tapi tetap terjadi. Gitu ya, tetap terjadi, makanya itu yang viral di medsos, gitu ya. Dan tidak punya kewarganegaraan itu luar biasa. Kesulitan-kesulitan hidup yang dia hadapi karena dia nggak punya kewarganegaraan. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini perkuliahannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Kita akan bahas ya kupas tuntas bipatrid dan apatrid. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kepala kelas tolong absennya di grup kelas masing-masing ya, jangan digabung ya.